Seutas tali karet memiliki panjang L dan koefisien elastisitas K digantung pada titik O, gitu ya. Jadi di sini ada karet yang digantung pada titik O. Nah, pada ujung yang lain digantungkan benda yang masanya M. Ini ada benda bola, ya, anggap saja bola, masanya M. Bila benda dilepaskan dari titik O, tentukan pertambahan panjang karet, ya. Jadi panjang karet dalam keadaan tidak teregang adalah L. Setelah dijatuhkan bolanya, dia sekarang panjangnya menjadi L ditambah pertambahan panjang L. Maka berapakah nilai delta L di sini? Maka di sini kita lihat bahwa kita memiliki persamaan, ya, usaha yang dilakukan oleh gaya non-konservatif W sama dengan perubahan energi potensial plus perubahan energi kinetik. Gitu ya. Ini adalah usaha oleh gaya non-konservatif. Konservatif. Ya, apa itu gaya non-konservatif? Itu adalah gaya yang usahanya bergantung kepada lintasan. Contohnya adalah gaya gesek, gitu ya. Di sini hanya ada gaya gravitasi dan nanti ada gaya pegas. Maka nanti keduanya akan masuk ke dalam perubahan energi potensial, ya. Jadi perubahan energi potensial itu adalah perubahan energi potensial pegas ditambah perubahan energi potensial gravitasi. Nah, untuk kasus ini delta EK-nya adalah ketika keadaan akhir di sini kecepatan akhirnya 0, kecepatan mula-mula itu juga 0 gitu ya. Jadi V2 0, V1 0. Berarti perubahan energi kinetiknya adalah 0. Ya tentu sepanjang jalan di sini ada kecepatan V, tapi kita hanya melihat kondisi awal dan kondisi akhirnya saja. Maka di sini kita masukkan bahwa perubahan energi potensial pegas itu sama dengan setengah dikali A dikali delta X kuadrat gitu ya. Atau kalau lebih tepatnya delta E pegas adalah setengah K X2 kuadrat kurangi X1 kuadrat. Posisi kedua kuadrat dikurangi posisi pertama kuadrat. Nah, berarti nanti delta energi potensial pegas itu adalah setengah K dikali delta L kuadrat. Ya, jadi anggaplah misalkan dia sampai di sini, ya, ini adalah panjangnya L, lalu ini panjangnya adalah delta L. Nah, jadi X2 ini adalah jarak dari posisi setimbangnya. Berarti ini jarak delta L di sini. Ya, jadi delta L kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Ya. Dikurangi 0 kuadrat. Karena di sini gaya pegasnya itu baru berlaku setelah dia mengalami extension atau pertambahan panjang sepanjang delta L. Kemudian kita punya energi potensial gravitasi. Kalau misalkan ini kita anggap ketinggian 0, maka energi potensial akhirnya adalah 0 dikurangi potensial awal mg L tambah delta L. Berarti perubahan energi potensial gravitasinya adalah minus mgL minus mg delta L. Nah, maka di sini kita bisa masukkan ke dalam persamaan. 0 karena tidak ada usaha oleh gaya konservatif sama dengan delta EP. Delta EP adalah energi potensial pegas ditambah energi potensial gravitasi. Berarti setengah K delta L kuadrat minus mg delta L minus mgL. Nah, sekarang ini mirip dengan persamaan kuadrat. Memang ini adalah persamaan kuadrat ya. Kita tahu kalau 0 sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka kita bisa mencari nilai X-nya sebagai solusi dengan menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Berarti kita bisa menemukan nilai delta L-nya sama dengan mg ya plus minus akar m kuadrat g kuadrat plus 4 dikali setengah K dikali C. C-nya adalah, ini harusnya minus ya, tapi nanti akan ketemu dengan minus mgL. Dibagi dengan
2A atau 2 kali setengah K. Maka nilai delta L-nya adalah mg. Nah, ini kita milih yang plus. Karena kalau kita milih yang minus, maka delta L akan bernilai negatif. Ya, berarti kita milih yang plus akar m kuadrat g kuadrat plus 2 mgkl. Ya, dibagi dengan K. Ya, ini sebenarnya sudah selesai sampai di sini. Tapi kalau misalkan kita lanjutkan untuk penyederhanaan, maka kita akan mendapatkan delta L adalah mg per K ditambah akar m kuadrat g kuadrat saya keluarkan ditambah dikalikan 1 plus 2kl per mg ya dibagi K, maka delta L-nya akan didapatkan mg per K ditambah m kuadrat g kuadrat bisa saya keluarkan mg per K akar 1 plus 2kl per mg, sehingga delta L nanti menjadi mg per K dalam kurung 1 plus akar 1 ditambah 2kl per mg. Ya, ini adalah solusi untuk delta L-nya.